Kenapa kita datang pagi? Pertama, kita menghindari jalur puncak. Dan view-nya memang di bukit ini bagus banget ya. Lihat, ini berarti emang nggak boleh masak rice cooker ya? Yaitu adalah sesi camp tour. Wah, hebat Abu ya, bisa naik. Suhu pagi ini tuh sampai. Ini seru sebenarnya trapdoor kalau misalkan kita bareng teman-teman ataupun keluarga ya. Pinus Ekapak ini ada curugnya. Nah, pas ini kita udah sampai di aliran sungai ini. Jadi total keseluruhannya dari kita camping selama 3 hari 2 malam. Jadi kalau ngomongin masalah rekomendasi kafling mana, sebenarnya kafling camper van. Halo, nah sekarang kita udah sampai di Pinus Eco Park. Kita sampai tadi jam 5:30. Jadi kebetulan kita juga udah booking di camper van 6. Dan pas kita sampai emang di meja regisnya kayak nggak ada, tapi pas lagi di sananya sudah ada yang jaga. Jadi kita udah konfirmasi kalau langsung aja buat pasang tenda di kafling ya. Kenapa kita datang pagi? Pertama, kita menghindari jalur puncak. Terus yang kedua, kita lihat perakiraan cuaca. Itu BMKG jam 7 tuh udah hujan di sini. Jadi kita target sejam pasang tenda. Kalau hujan anak-anak aman sama istri, malah lebih santai. Kayak gitu. Ikutin terus ya pengalaman camping kita di Pinus Eco Park. Minum ya? Iya, iya. Batasan ketika di depannya ada snack dia. Snacknya ada sini ya? Iya.
Akhirnya kita selesai juga pasang tendanya. Jadi karena nanti ada orang tua juga yang ikut camping, akhirnya saya bawa tendanya Kenaru dari Altrek. Biasanya nanti orang tua sama anak istri di situ. Ya, kayak gini kondisinya. Jadi ini saya pakai tent plastik ukuran M. Halo Abu Mariam. Dan memang kita tuh di Kafling Kafling Camper Van 6. Jadi gini nih suasananya tuh, langsung perkebunan teh. Dan di sana tuh ada Flying Fox yang panjang 500 meter, lumayan panjang juga. Mungkin nanti bisa kita coba juga. Ya, dan di sini kaflingnya tuh udah ada keran, airnya juga bersih, dan colokan juga di sini. Nah, kayak gitu. Jadi ada 2 colokan dan ini batu kerikil. Jadi kalau mau kafling ini sih disaranin booking. Kenapa? Karena kalau datang takutnya nggak kebagian. Tuh ya. Pagi ini tadi jam 5:30 melihat tukang bubur sebelum campground. Kita makan, kita sarapan dulu. Tenda udah beres. Dan tadi kalau kita berangkat habis subuh, memang kelebihannya nggak kena macet ya. Jadi 5:30 itu udah benar-benar sampai di Pinus Eco Park ya. Terus karena kita udah booking dan kebetulan kaflingnya kosong, jadi langsung bangun tenda aja kita jam 6. 5:30. Yuk makan. Mbak, ini berarti emang nggak boleh masak rice cooker ya? Iya. Oh, nggak boleh masak rice cooker di tenda untuk menjaga stabilan listrik. Oh, oke. Jadi emang kalau mau masak nasi tuh harus di Taman Kaliandra atau shelter. Itu ya, dan ini ketentuan dan peraturan. Kayak gitu. Karena kita mau masak nasi, katanya memang kalau di kafling nggak bisa ya rice cooker nyala. Jadi kita ke shelter. Nah, ini kita mau ke arah shelter tadi yang meja rekis. Shelter ke sini. Gitu. Jadi kalau mau masuk rice cooker di shelter ini atau di Taman Kaliandra. Taman Kaliandra itu di bawah yang cafe itu ya. Nah, ini shelternya. Kalau kita lihat memang banyak colokan. Nah, ini kita lihat, ini kondisi shelter di Pinus Eco Park. Ini kita lagi masak nasi, dan kebetulan di kafling juga listrik lagi mati, kita colok semua charger. Ini kondisi shelter ya. Dan ini daerah rokok ya. Ini kalau mau cuci piring, dan ini ada kamar mandi di shelter ini. Dan alternatif kalau mau rice cooker di situ tuh, Taman Kaliandra di kafenya. Itu aja. Yuk kita tunggu buat masak nasi.
sekitar jam 2 habis hujan besar ya dan angin besar. Di sini langsung turun kabut. Oh, masya Allah, syahdu banget ya. Bisa dilihat. Jadi memang karena anginnya lumayan besar, tadi akhirnya beberapa flysheet nggak diikat ke pasak, jadi langsung ke pohon aja. Karena biar kuat sekalian. Tadi lepas beberapa kali. Tuh, kabutnya. Tuh banget. Jadi kalau misalkan camping di sini jangan lupa bawa jas hujan dan jaket yang lumayan tebal karena biar siap kalau kondisi hujan seharian gitu ya. Mantep banget. Maria, cuci sendal siapa? Oh, bersihin sendal siapa? Ah? Oh, Bunda, ya Allah. Ini bersih banget sandal Maria, warna kuning. Wih, Masya Allah, Maria. Lihat. Oh, sampai dalam-dalam ya. Oh, itu sabun apa? Oh iya. Airnya bersih ya Mariam ya. Emang nggak dingin? Oh ya udah lanjutin ya. Apa Bu? Nah, sekarang jam 4 pagi. Suhu pagi ini tuh sampai di angka 16 derajat. Jadi yang mau camping di sini harus benar-benar siapin sleeping bag, selimut, jaket, kosak yang tebel biar lebih nyaman tidurnya. Karena memang di Bogor tapi berasa di Bandung dinginnya. Gitu. Jadi harus disiapin benar-benar biar campingnya juga tetap nyaman. Dan kebetulan juga sekarang lagi hujan dan anginnya lumayan besar, jadinya memang lumayan kadang kebangun juga karena anginnya gede banget. Halo teman Undersky, sekarang adalah sesi yang paling ditunggu pastinya, yaitu adalah sesi camp tour. Nah kali ini kita lagi ada di Pinus Eco Park. Jadi kita bakal camp tour di beberapa arealnya ya. Di sini ada area lapangan utama, area camper van, terus ada area bukit, terus juga ada area riverside, terus terakhir itu ada areal yang ada kolamnya. Nah, sekarang ikuti sampai akhir ya, biar tahu, biar kegambar sebenarnya kayak apa sih Pinus Eco Park itu. Yuk ikutin. Jadi kalau yang pertama itu kalau kita lihat di sini memang adalah pos meja registrasinya. Jadi bisa kelihatan semua di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman Undersky baru datang pasti ditanya di sini, ataupun udah booking pasti akan ditanya, dan nanti ada tim yang bantu ngarahin teman-teman sesuai cover yang teman-teman pilih. Nah, jadi kalau dilihat di awal ini ada 2 jalur ya. Jadi kalau yang mau ke lapangan utama ataupun areal bukit itu belok kanan di sini. Terus juga kalau misalkan ke riverside itu belok kiri, dan areal yang kolam itu belok kiri, dan highline itu belok kiri juga, kayak gitu ya. Sekarang yang pertama adalah kita coba ke area lapangan utama dulu. Sekarang kita ikutin jalan. Nah, biar kegambar, jadi sebelum ke area lapangan ini ada Taman Kaliandra. Di Taman Kaliandra ini teman-teman biasanya
nanti kalau ada di pos registrasi itu ada tulisan kalau misalkan kita mau masak rice cooker itu nggak bisa langsung colokan tempat teman-teman camping itu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau masak rice cooker itu ada di sini, Taman Kaliandra, dan nanti di atas itu ada shelter, itu ada colokan dan listriknya lebih stabil karena biar alat elektronik teman-teman nggak rusak gitu ya. Sekarang kita lanjut dulu ke lapangan utama. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke daerah lapangan utama, di sini ada Taman Kaliandra, kafe dan kolam renang. Sekarang kita lihat dulu ya seperti apa. Oke, ini kafenya. Kafenya di sini 24 jam. Jadi teman-teman bisa lihat pilihan langsung ya. Dan ini bisa dilihat semua tempat makannya. Terus seru ya, dan sini lengkap sama colokan listrik. Oke. Dan kalau lihat jalan ke sini lagi, di sini memang ada kopinya 24 jam. Teman-teman bisa pilih juga menu-menunya di sini ya. Nah, sekarang adalah kita langsung lanjut ke areal lapangan utama. Sekarang kita jalan. Jadi parkiran mobil di sini lumayan banyak, bisa dilihat. Dan mungkin karena efek hujan tahun baru dan udah berapa hari ini hujan terus, matahari berkurang. Jadi emang jalanan agak becek, tapi memang aman banget. Masih tergolong aman dan timnya lumayan gercep buat ngebatu-batuin di jalan ini. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Dan kalau lihat di sini, sebelah sini, itu adalah area kafling area camper van. Jadi ada 10 kafling camper van yang teman-teman bisa sewa. Kalau saran saya di booking dulu. Dan di sana tuh sudah ada keran dan batu kerikil. Dan ukuran itu 6x6. Dan colokan listrik juga udah ada. Jadi memang enak lah di sana kalau misalkan bawa keluarga, nggak takut kalau hujan besar alasnya banjir. Itu ya. Kalau misalkan kelebihan di camper van itu langsung kelihatan kebun tehnya. Oke. Ya, bisa dilihat kan? Jadi langsung kebun teh dan di sana tuh kelihatan itu ada kabut dan ada flying fox yang lumayan panjang di sini, sekitar 500 meter. Oke. Ya. Itu dilihat di sana dan nanti berhentinya tuh di bagian areal bukit buat flying foxnya. Ya, ini kayak gini ke gambar ya. Jadi di area lapangan utama bisa kelihatan semua itu area camper van dan di sini buat parkir mobilnya. Nah, sekarang bisa dilihat kalau camper van 1 sampai 10, dari 1 sampai 10 itu di sini. Dan gambaran kalau misalkan view di camper van itu kayak apa, itu kayak seperti ini, kebun teh. Terus juga kalau lagi beruntung itu dapat kabut juga, bisa kelihatan. Ya. Oke, jelas ya di camper van ini dan ini rekomendasi banget dan kalau bisa booking dulu buat dapetin kafling di sana. Oke. Nah, sekarang kita lanjut dari area lapangan utama ini, kita lanjut ke area bukit. Biar teman-teman semua kelihatan, kita nggak akan skip, nggak akan putus. Jadi biar kondisi jalan itu jelas. Dan memang kalau misalkan mau ke area bukit ini, mobil city car mungkin itu nggak bisa, karena bisa dilihat kalau di sini jalurnya lumayan tinggi banget. Jadi kalau misalkan mobil mau naik, itu kemarin sih mobil 4x4 yang bisa naik ya. Yuk kita naik ke area bukit.
Bahkan jalan pun sebenarnya lumayan agak terjal ya. Oke, kelihatan semuanya. Dan di sini lumayan agak licin. Oke, up. Oke. Nah, mungkin juga ketika kita naik ke area bukit, di bagian sini juga ada juga kafling ya. Bagian sini, jadi teman-teman bisa dilihat view-nya juga nggak kalah bagus. Karena benar-benar kelihatan kebun teh juga. Sekarang kita lanjut lagi naik ke area bukit. Dan kalau ke area bukit ini, kalau misalkan teman-teman bawa camping atau bawa tenda keluarga, nanti bisa minta tolong tim dari Pinus Eco Park buat ngebantu naikin barang ya. Kalau misalkan mobilnya nggak bisa naik, itu ya. Nah, gini. Nah, kalau di sini itu tempat area bukit. Capek ya nanjaknya. Di area bukit ini kelebihannya yaitu bisa dapat city light ya, city light dan pemandangan kebun teh. Jadi sebenarnya best view-nya itu di area ini sebenarnya. Cuman kelemahannya kalau misalnya kita bawa tenda keluarga, banyak barang, itu agak ribet dan agak sulit. Karena di sana bisa dilihat langsung view kebun tehnya. Ya, kelihatan kan? Kita lanjut lagi. Sekarang kita coba lanjut ke area Riverside. Nah, dari area bukit ini ada kamar mandi, jadi tenang aja, nggak perlu sampai ke bawah. Nah, bisa dilihat, jadi di bawah situ tuh kamar mandi ya, di sana toiletnya. Dia agak turun, jadi sekarang kita lanjut lewat jalur sini. Jadi untuk ke area bukit ini emang ada 2 jalur ya. Yang tadi kita nanjak jalur motor, jalur mobil, dan ini jalur, dan ini kita lewat jalur pejalan kaki. Oke. Tuh, di sini juga terpampang spanduk yang memang selalu ada peringatan tentang penggunaan rice cooker, karena arus listriknya mungkin nggak stabil dan bisa berefek kerusakan dari barang elektronik teman-teman. Dan view-nya memang di bukit ini bagus banget ya. Lihat pepohonan, hutan, dan kebun teh. Jadi sebenarnya the best view-nya tuh di sini. Cuman kelemahannya yaitu tadi, yaitu kita ngangkat barang buat ke atas sini. Yuk. Sekarang turun yuk. Nah, dari dari arah turun ini nanti tembusnya ke yang bawah di lapangan utama dan musola. Jadi bisa kita lihat. Oke. Ini tetap harus hati-hati ya, apalagi kalau misalkan kondisi hujan. Karena lumayan licin nih jalannya, ada batu-batu tapi nggak terlalu banyak. Tuh. Terus kita turun, nanti kita lihat ya tembusnya itu kira-kira kemana. Oke. Tadi kalau kita lihat yang tadi turun dari bukit areal bukit, sekarang
kita lihat langsung ketemu dari kamar mandi air panas. Dan kamar mandi ini memang untuk VIP, jadi ada paket VIP, itu teman-teman bisa langsung tanya ke adminnya. Tapi kalaupun teman-teman mau pakai, itu bisa sekali pakai sekitar 10 menit, bayar 30.000 di kasir. Kayak gitu, jadi pilihan, kalau misalkan mau sekali aja pakai boleh, tapi kalau mau langsung ngambil paket boleh. Ya, sekarang kita turun ke bawah lagi. Ini ada kamar mandi umumnya ya. Oke, kalau yang tadi VIP, dan ini bentuk ini nih, joglo ini adalah musolahnya. Oke, ini bentuknya musolahnya, dan musolahnya juga enak ya, udah ada keran juga di sana, tapi nggak ada air panas. Nah, kita sampai lagi nih di lapangan utama. Jadi kalau ke areal bukit tuh bisa ada 2 jalan ya. Yang tadi yang jalur mobil, dan ini jalur pejalan kaki. Gitu. Nah, ini tadi musolah, nanti saya gambarin video untuk musolahnya seperti apa. Ya, kayak gitu. Kita lanjut lagi buat camp tour ke Riverside. Oke. Nah, sekarang selanjut lagi. Jadi dari lapangan utama, kalau kita mau lanjut ke Riverside, itu kita balik lagi ke pertigaan yang tadi. Ya, sekarang kita lanjut jalan kaki. Yang tadi ini ya, kafenya, kolam renang, dan Taman Kaliandra tuh di sini. Yuk, ikutin terus ya, biar teman-teman tahu dan jangan sampai nyesel camping di sini karena salah kafling. Oke. Kita jalan terus. Oke. Tuh. Oke. Nah, ini kita balik lagi ke pertigaan yang tadi yang meja pos registrasi ya, di sana. Sekarang kalau misalkan kamu mau ke area Riverside, itu kita langsung ke sini. Oke. Di sini juga ada tempat penyimpanan ATV. 45 menit itu bayar sekitar 350.000. Kayak gitu ya teman-teman. Ini gambarnya itu ada ATV, gazebo, musola, air terjun di Riverside ke sini. Oke. Nah, sebelum ke Riverside ada satu areal juga yang lumayan menarik. Jadi memang ada kolam. Kita ke situ dulu yuk, coba yuk. Sekarang kita coba jalan, yaitu areal Jineman. Oke. Jadi Jineman ini ada pendopo juga, itu bisa disewakan juga. Detailnya bisa langsung hubungi adminnya. Nah, ini adalah areal Jineman. Kita ikutin ke dalam yuk. Oke, kita lihat ke dalam yuk. Langsung jalan. Jadi areal Jineman ini kita ngelewatin perkebunan teh, gitu. Nah, kita lihat di sini apakah ada yang ngecamp di sini atau tidak. Oke. Nah, kayak gini bisa dilihat ya. Kalau misalkan di areal Jineman itu gambaran kayak gini. Jadi ada satu pendopo, terus juga areal buat kolam ikan ya. Nggak tahu bisa ada ikannya apa enggak, bisa dipancing apa enggak. Gitu. Jadi ini gambaran kalau kita pilih di areal Jineman. Kita lanjut lagi ke area Riverside. Ya. Nah, di sini juga unik itu pas pagi tuh ada ibu-ibu yang cabutin daun teh. Jadi emang
seru banget di sini. Jadi aktivitas lingkungan pun masih ada. Nah, ini ATV-nya bisa dilihat gambarnya ATV-nya seperti ini. Jadi lumayan street juga. Dan ini kondisi jalannya udah batu. Kalau kita ke mau Highland itu naik ke atas. Kayak agak lumayan jauh ya. Highland nanti kita coba pakai drone aja buat lihat ke sana. Oke. Sekarang kita lanjut ke Riverside. Oke. Jalan. Nah, tadi kan itu yang pertigaan di Pos Regis. Sekarang di sini tuh ada area lagi, yaitu area Riverside dan di bawah pohon. Gitu. Jadi kalau misalkan kita pilih spot sini, itu lebih deket ke curugnya. Mobil juga bisa ikutan turun ya. Ini. Nah, wah di sini ada peringatan ya. Waktu bising maksimal jam 10 malam. Di sini area Riverside dan bawah pohonnya itu lebih tepatnya areal trap 1. Trap 1 ini sebenarnya udah di konblok ya. Jadi lebih enak. Ini trap 1 ya, trap 1 udah di konblok. Jadi kalau misalkan kita mau di sini enak ya, nggak becek. Oke. Bisa ya, betul, 2 sampai 3 tenda. Nah, kita turun lagi. Ternyata di trap 1 ini musola dan kamar mandi itu di bawah. Ya. Dan kalau kita lihat di bawahnya lagi itu masuk ke trap 2. Ya. Dan di bawahnya lagi itu sampai trap 3. Nah, ini biar gambaran trap 2 tuh kayak gini. Bisa dilihat. Ya, trap 2. Jadi ini seru sebenarnya trap 2 kalau misalkan kita bareng teman-teman ataupun keluarga ya, ngumpul di sini di beberapa tenda. Selanjutnya kita ke, nah itu musola, bisa dilihat musola dan itu kamar mandinya ya. Ini musolanya dan itu kamar mandi. Jadi di trap ini deket ya buat sholat dan kamar mandinya. Dan sekarang kita ke areal trap 3 dan itu trap 4. Kelihatan ya, mungkin sampai sini aja karena lumayan tajam batunya gitu ya. Mungkin mobil udah aman sih ini sebenarnya karena udah di batu-batuin jalannya. Terus sekarang kita ada wastafel juga. Oke, nah sekarang setelah dari trap 1, trap 2, trap 3, trap 4, sebenarnya kelebihan dari sini adalah deket sama curug. Oke. Dan ini sudah include dari tiket awal masuk kita. Nggak perlu bayar tiket lagi curugnya. Jadi selama camping di sini bisa setiap hari ke curugnya. Oke. Nah, jadi kalau mau ke curug tuh dari mana? Itu dari trap 1. Di depan trap 1 itu ada jalur ke curug. Yuk, ikutin terus. Cuma memang agak hati-hati ya kalau lagi kondisi hujan ini karena ada tanah. Tuh ya, walaupun ada batu-batu juga. Tapi yang bawa anak-anak tetap dipantau, jangan sampai sendirian. Wow, Masya Allah ya. Ini adalah salah satu kelebihan kita camping di Pinus Eco Park. Kita jalan lagi pelan-pelan. Di sini jalannya udah bebatuan. Oke. Nah, kita ngelewatin aliran sungai. Jernih banget aliran sungainya. Sekalian bisa cuci kaki ya. Wow. Di sini. Nah. Oke, biar kegambar di sini ada aliran sungai yang jernih. Kita lanjut lagi buat ke curugnya. Oke. Ini juga ada
penyewaan buat airsoft gun ya. Oh, makin menarik banget ya dari sini. Gitu. Nah, ini udah mulai kelihatan ya curugnya. Kita lihat yuk. Dan kita rasain itu biar full ke gambar kira-kira curugnya itu seperti apa. Oke. Nah, sini. Jadi untuk kesini ya tetap kalau yang bawa anak-anak saya saranin dalam pantauan orang tua atau orang dewasa juga. Karena kelihatannya juga di sini lumayan deres ya alirannya. Dan kita juga bisa turun ke sini. Nah, kayak gini ya. Curugnya. Oke. Bening banget, suaranya juga enak banget gitu. Ya, buat sebagai sensori juga buat anak-anak ataupun buat orang dewasa juga. Kayak gitu teman-teman. Jadi gimana? Bening kan? Ya. Seru. Nah, gimana teman-teman? Seru kan camping di Pinus Eco Park? Harganya affordable, dinginnya lumayan kayak di Bandung. Dan tadi udah dari awal ya kita ada lapangan utama, area lapangan utama, area bukit, area Poniman, terus juga area trap 1 sampai trap 4, dan akhirnya kita di Curug. Jadi semuanya kegambar. Ini adalah gambaran dari campground Pinus Eco Park ini ya. Terima kasih sudah ngikutin sesi di camp tour. Terima kasih. Nah, sekarang nih anak sama istri lagi main di curugnya. Airnya bening banget. Tuh. Dan dingin. Kebetulan ini padahal siang, ada kabutnya juga. Bagus banget lagi. Baru seru ya. Ini belum dingin nggak, Abu? Nanti aku mau ke sana. Oh, ke sana. Ya, pegangannya kuat. Nih, lihat sini. Hati-hati ya. Oh, si Abu semangat banget nih. Oke. Terus. Dia mau ke situ. Ya, Abu yang pegang, hati-hati. Wah, si Abu termasuk yang berani juga anaknya. Nih. Udah cukup sampai situ, Nak. Kalau kemarin katanya dingin, tapi emang dingin banget sih. Bagus ya, ada kabut lagi, kebayang nggak? Bagus apa? Abu sini. Wah, Mariam berani nyebur. Coba nyebur lagi Mariam. 1, 2, 3. Wih. Wah, hebat Mariam ya. Terus berenang, kan dingin banget ya Mariam. Wih, terus. Abu, Abu di aliran yang lumayan deras. Wah, pegang. Wih, gimana rasanya, Bu? Rasanya gimana? Happy gak, Bu? Pegangan yang kuat ya. Wih. Wah, hebat Abu ya, bisa naik. Jadi di Pinus Eco Park ini ada curugnya. Nah, pas kita udah sampai di aliran sungai ini, kita naik lagi nih. Sekitar mungkin 20 menit ya. Atau 15 menitan tergantung ya kondisi jalan. Tapi karena ini kondisi cuaca lagi hujan juga, mendung. Jadi kita sampai sini aja. Jadi teman-teman boleh kalau misalkan mau ke curug lewat sana lagi. Lewat aliran sungai ini nanjak lagi. Gitu ya teman-teman, Under Sky. Terima kasih.
Sekarang kita makan ayam apa ini Mi namanya Mi? Ayam bakar. Ayam bakar. Terus ini apa nih? Ikan bandeng. Sama apa Mi? Sambal mangga. Oh, sambal mangga. Maria mau makan nggak? Pakai sambal mangga. Iya, udah mau. Ayo. Boleh dikit aja ya. Emang kuat pedasnya? Wis, Silo Kuat. Hah? Kuat. Kuat benar. Kuat. Nah, kita makan nih, kita coba. Nih sambal mangganya nih Mariam. Coba dimakan dulu. Kan memang masakan nenek itu terbaik. Sama kayak bunda. Iya. Kan masakan nenek itu terbaik sama kayak bunda. Kasih. Ini ya, ini abah sepi dibandingkan malam kemarin. Oh, nggak mau. Coba suapin nih. Cobain dulu. Nih cobain ini. Yakin? Enaknya sambal Yakin nggak? Coba ya. Aja si Iprit. Ini kebanyakan ya. Nih coba, Mariam. Ini namanya ambil jadi Pedas. Carolina pepper. Pedas. Gimana? Kertas dong. Pedas tahu. Minum. Minum. Iya nggak cocok ya. Ya Allah ini nyamuk. Mariam gigit nyamuk. Oh, ada nyamuk ya? Nyamuk kebon ini. Saya udah nggak hujan, jadinya ada. Tahu gak tadi abis ngobrol sama siapa? Sama Mang Alwi. Berarti nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau musim kemarau di Abati makan dulu ya. di atas bulan Maret tuh sampai 12 derajat. Duduk hati-hati yang basah. Dan daun tehnya tuh pucuknya Dimsum. sampai kayak es batu dinginnya. Kena, iya emang. Mariam. Itu kalau nggak musim hujan. Iya, enggak kemarau katanya itu di atas bulan Maret. Mau dimsum. Nggak kebayang aku ada. Jadi ini kita dapat sarapan karena kita pakai paket yang 500.000. Nih dapat 2 sarapan. Oh, isinya lontong sayur dan 2 minuman. Tuh. Selamat sarapan. Sekarang adalah sesi hitung-hitungan selama kita camp di Pinus Eco Park. Nah, yang pertama itu kebetulan kita ngambil kafling camper van 6. Jadi per kaflingnya sebenarnya itu 300.000. Tapi kita pilih paket yang VVIP itu tambah 200.000. Nanti dapat kamar mandi yang ada air hangatnya dan dapat sarapan pagi. Jadi tambah 200.000. Jadi per kafling itu 500.000 dan kita selama 2 hari. Jadi 1 juta untuk kaflingnya. Dan kebetulan kita lagi bawa orang tua, jadi tambah 2 orang. Jadi per orangnya itu 50.000. Karena kita 2 hari dihitungnya 2. Jadi 200.000 ya untuk kelebihan HTM-nya. Karena per kafling itu dihitungnya maksimal adalah 5 orang gitu. Jadi ketika lebih dari itu maka akan masuk sebagai tiket di luar dari kafling itu sendiri sebesar 50.000. Nah, terus kita makan selama 2 hari di sana karena sharing juga sama orang tua. Jadi perkiraan kita menghabiskan sekitar 200.000. Nah, untuk bensin ini juga kita lumayan irit juga ya. Sekitar habis 100.000 ya untuk 1000 cc. Dan terakhir itu kita menggunakan tol juga. Tol Sentul itu 16.000 dan Jagorawi itu 7.500. Jadi total tol itu 23.500. Jadi total keseluruhannya dari kita camping selama 3 hari 2 malam di Pinus Eco Park adalah 1.523.000. Jadi gitu ya hitungnya. Kalau misalkan teman-teman mau camping di kafling
camper van di Pinus Eco Park segitu perkiraannya. Terima kasih untuk nonton di sesi ini. Oke semuanya, terima kasih sudah tonton sampai sesi akhir ini di channel Under Sky Project. Jadi itulah pengalaman kita camping selama 3 hari 2 malam di Pinus Eco Park. Kita di Kafling Camper Van 6 ya. Jadi kalau ngomongin masalah rekomendasi Kafling mana, sebenarnya Kafling Camper Van yang 6 atau 7 itu udah rekomendasi banget kok. Karena apa? Karena nanti di pemandangan kebun tehnya tuh nggak kehalang pohon gitu. Tapi kalau mau yang lebih full lagi, dapat city light juga, dapat kebun teh juga, yang seperti yang di sesi camp tour itu di areal bukit gitu ya teman-teman. Jangan lupa booking juga, karena kalau tiba-tiba langsung datang takutnya nggak dapet kafling yang sesuai gitu ya. Jadi terima kasih semuanya, jangan lupa subscribe, dan boleh teman-teman juga rekomendasi campground yang mungkin baru ataupun yang memang udah bagus, ataupun yang memang teman-teman yang pengen mau, boleh langsung komen aja di bawah. Nanti bakal kita list kira-kira mana aja yang bakal next kita kunjungi, dan kita akan review full semuanya sampai detail-detailnya, biar teman-teman Under Sky juga puas, nggak penasaran lagi, ataupun persiapan buat ke campground yang memang dituju itu. Gitu ya teman-teman, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman yang pengen ke Pinus Eco Park. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.